أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم الشان خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فاضل المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita semua masih ditakdirkan bertemu di masjid yang kita cintai ini, tidak lain dan bukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehariban kita, junjungan kita, penyelamat umat dari jalan yang gelap hingga kepada jalan yang terang benderang. Beliau tidak lain dan bukan adalah Nabiuna wa Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga sholawat selalu tercurah pada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan akhirnya
tercurah kepada kita, yaitu umatnya yang selalu senantiasa mencintainya dan menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah akan jadi pemimpin daripada seluruh umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga zaman akhir zaman. Umat di mana akan berdiri di posisi paling depan, membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasannya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka yaitu 4 macam kemuliaan yang tidak diberikan kepada aku. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari syurga, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat. Taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Kemudian Allah berkata, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang syurga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasannya Muhammad bukanlah manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka berada, saya dan anda semua kalau mau bertaubat dari dosa, tidak harus kita ke Mekah. Kita bertaubat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa itu. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Adam hanya di kota Mekah saja.
tidak di tempat-tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama. Tidak pernah Allah kasih untuk kata Nabi Adam, tapi Allah kasih untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa karena satu kesalahan yang aku perbuat. Aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, bahkan jutaan kali mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, Nabi Allah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihatlah auratku. Tetapi bagi umat Muhammad terbalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Tetapi umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah di dalam syurga. Di dalam syurga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad terbalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, taubatan nasuha. Mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku iri, kata Nabi Allah Adam, aku iri pada umat Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Lihatlah bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli